Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Anggi, NPM 1803090033 dari kelas 8C IKS Malam. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Fungsionalisme dan Sosiologi. Dimulai sekitar waktu fungsionalisme menjadi dominan, ada banyak perkembangan baru dalam sosiologi. Pendekatan mikrososiologis seperti interaksionisme simbolik dan studi interaksi individu dan kelompok kecil dimulai, mungkin karena ini telah ditekankan oleh sosiolog sebelumnya. Pendekatan konflik juga berkembang sebagai bagian reaksi terhadap pandangan konsensus kaum fungsionalis, dan sebagian lagi karena fungsionalisme tidak mampu menjelaskan gerakan dan perkembangan sosial baru di Amerika Utara dan seluruh dunia. Pada akhir 1980-an, fungsionalisme dan Parsons kurang lebih didiskreditkan dan ditinggalkan, digantikan dengan berbagai model sosiologis yang berusaha mengembangkan berbagai pendekatan non-fungsionalis untuk studi sosiologi. Baru-baru ini beberapa sosiolog telah berusaha untuk menghidupkan kembali fungsionalisme. Yang paling menonjol adalah Jeffrey Alexander atau Wallach and Wolfram 58-61. Pada saat yang sama, beberapa pendekatan alternatif yang dikembangkan memiliki aspek fungsionalis di dalamnya. Akibatnya, teori fungsionalis dan sosiolog Talcott Parsons harus dipelajari untuk memahami perkembangan pemikiran sosiologis. Selain itu, beberapa ide Parsons telah terbukti berguna untuk studi tentang dunia sosial kontemporer. Pengantar fungsionalisme. Ikhtisar. Banyak aspek pendekatan fungsionalis sosiologi mirip dengan pendekatan sosiologis lainnya, tetapi dengan pelaksanaan khusus pada fungsi, saling ketergantungan, konsensus, keseimbangan, dan perubahan evolusioner beberapa aspek. Yang B adalah bagian-bagian yang berbeda dari setiap masyarakat berkontribusi positif terhadap operator atau berfungsi sistem secara keseluruhan. Ini adalah bagian fungsional dari pendekatan fungsional struktural. Yang C, saling ketergantungan dan keseimbangan. Fungsionalisme mencoba menjelaskan hubungan bagian-bagian yang berbeda dari sistem satu ke sistem yang lainnya. D, perubahan evolusioner. Sementara keseimbangan, konsensus, dan statis daripada analisis dinamis adalah yang paling umum. Ada beberapa diskusi tentang perubahan. Perubahan cenderung teratur dan evolusioner daripada revolusioner atau dengan jeda struktural yang dramatis. Selanjutnya ada asal usul dan pengaruh. Model fungsional struktur berasal dari berbagai penulis, tetapi paling terkait dengan Talcott Parsons. Robert Merton adalah sosiolog terkenal lainnya yang memberikan beberapa pernyataan teoritis fungsional struktur yang penting. Semua ini adalah sosiolog yang berasal dari Amerika Serikat dan menghabiskan banyak pendapat. Pendekatan fungsional dikembangkan dari tahun 1930-an hingga tahun 1960-an di Amerika Serikat. Parsons mempelajari Welbert dan Durkheim dan menerjemahkan beberapa di antaranya ke dalam bahasa Inggris. Parsons dengan demikian menjadi penafsir utama para penulis di Amerika, dan interpretasinya dapat dianggap telah mengembangkan pengaruh para penulis ini dengan cara tertentu. Pendekatan ini mendominasi sosiologi Amerika dari tahun 1940-an hingga tahun 1970-an dengan beberapa pengecualian. Ini adalah salah satunya pendekatan sosiologis yang digunakan dan konsep yang berpendapatan Marxian hampir seluruh dunia. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.